Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Aldi Bayu. Untuk kali ini saya akan membahas tentang perpindahan ikan dari kolam ke dalam akuarium ataupun ke dalam tempat yang lain. Karena di kolam saya ini kolam terpal kan memakai filter dari ember. Pada saat saya ingin backwash terjadi kerusakan pada pembuangan di salah satu chambernya, sehingga mengakibatkan kebocoran dan saya harus terpaksa mereparasi. Namun setelah ingin saya reparasi, saya melihat kok air semakin keruh, juga terdapat busa-busa yang tidak mudah hilang. Jadi saya pribadi memiliki kesimpulan bahwa air pada kolam tersebut mengalami penurunan kualitas. Dan pada saat itu juga saya mengecek ada salah satu ikan saya yang ada indikasi terkena Aeromonas. Bisa dilihat itu dari sisiknya. Jadi saat kita melihat ikan koi terutama, apabila sisiknya ataupun di bagian bawah perutnya itu terdapat semacam warna merah ataupun merah-merah memar seperti itu adalah indikasi dari ikan terkena Aeromonas. Jadi kalau bisa secepat mungkin diangkat, di karantina agar lebih terjamin lagi kesehatannya ke depannya. Nah, setelah itu saya putuskan menguras kolam saya, kemudian juga memindahkan ikan-ikan ke dalam akuarium untuk sementara, karena kolam terpal mau saya reparasi untuk chambernya. Dan nanti akan saya memberitahukan bagaimana cara memindahkan ikan, bagaimana prosedurnya yang saya ketahui. Nanti teman-teman bisa menyimaknya sebagai referensi tambahan ataupun sebagai referensi alternatif. Ini menurut saya dan juga ilmu dari teman-teman saya. Apabila bermanfaat, alhamdulillah. Apabila kurang bermanfaat, nanti bisa teman-teman aplikasikan dari orang-orang yang lain. Nah, berikut videonya. Teman-teman, filter saya yang baru saja rusak. Ini adalah tempat pembuangan airnya. Jadi ini pada saat saya mau backwash, ini kan saya lem dengan lem bakar. Jadi ini memang kurang kuat ya teman-teman, dibandingkan dengan klem yang dari pipa seperti itu ulir, dibandingkan dengan lem bakar. Nah, ini nanti untuk ikan juga akan saya pindah semuanya. Ini akan saya pindah semuanya karena saya melihat ini filter saya atau chamber saya ini kurang maksimal. Jadi entah itu komposisi filternya yang kurang sesuai atau saya yang salah dalam melakukan rangkaian sistemnya. Jadi bisa buat kesimpulan bahwa air kotor juga bisa karena filternya yang kurang maksimal, dan juga ikan dalam kondisi kurang sehat. Nah, seperti ini teman-teman. Ini terdapat busa. Nah, busa ini bisa kita jadikan sebagai indikasi awal bahwa air mengalami penurunan kualitas ya teman-teman. Ini juga ada busa. Kalau busa seperti ini tuh masih aman teman-teman, karena ini memang busa pancuran, kemudian dia cepat-cepat hancur. Nah, itu adalah ciri-ciri busa yang aman adalah yang cepat hancur.
Tetapi untuk busa-busa yang berada di itu memang busa yang tidak hancur ataupun sulit hancur. Nah, itu bisa kita indikasikan sebagai penurunan kualitas air dan juga sebagai indikasi bahwa bisa saja ada ikan yang sakit. Nah, ini nanti akan saya bongkar semuanya, kemudian ikan akan saya ke dalam akuarium baru saya. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara pemindahan ikan. Ini menurut saya teman-teman ya, menurut apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari. Jadi teman-teman nanti bisa menirunya. Tetapi kalaupun teman-teman tidak bisa menirunya, teman-teman mempunyai ilmu yang lain, monggo silahkan. Kita bisa saling share ilmu pengetahuan kita dan pengalaman kita. Teman-teman, yang menjadi problem pada chamber saya itu nanti akan saya kuras semuanya, kemudian saya ganti semua lem-lem bakarnya untuk ganti dengan lem yang baru agar hasilnya lebih maksimal, lebih melekat dengan kuat, sehingga pada saluran bekuas ataupun saluran yang lain tetap kuat semuanya. Kemudian berikut cara saya memindahkan ikan dengan standar yang saya ketahui. Jadi apabila ada kekurangan ataupun kesalahan standar, ya dapat kita simpulkan bahwa kita harus belajar dari sebuah kesalahan dan juga belajar dari ilmu-ilmu orang lain. Berikut videonya. Sudah masuk satu ikan, kohaku sekitar 35 cm. Nah, ini kita pertama-tama kita bilas dulu. Nah, tugas kita adalah melihat di bagian badan apakah ada cacat ataupun luka ataupun kutu ataupun jamur ya teman-teman. Kemudian cek insang juga. Kalau insangnya bagus merah, kalau yang kurang bagus ya warna pucat. Nah, tadi sudah saya cek insangnya, alhamdulillah sehat. Kemudian kita pindah ke tempat pembilasan. Maaf ya teman-teman, ini videonya saya hanya sendirian, jadi kita sedikit-sedikit saja bagaimana melihat caranya teman-teman. Nah, ini yang ikan tadi sudah kita bilas. Nah, persiapan masuk ke dalam kolam akuarium. Sebentar ya teman-teman. Nah, ikan sudah masuk ke dalam akuarium. Ini bukan ikannya yang sakit ya teman-teman ya. Jadi saya memindahkan ikan ke dalam akuarium ini karena saya ingin mereparasi filter saya. Semoga aja nanti filternya akan lebih bagus, lebih efektif dalam penyaringan kotoran. Nanti kita lihat lagi ikan-ikan yang lain. Nah, ini ikan yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama ini sanke. Alhamdulillah dicek juga sehat, kemudian insangnya juga bagus. Dan untuk siro ini sedikit ada warna merah di bagian sisik ini ya teman-teman. Ini bisa dikatakan aeromonas, penyakit aeromonas. Tetapi ini saya melihat belum terlalu belum terlalu parah. Insya Allah juga ditaruh di dalam kolam, nanti dia akan sehat insya Allah dan tetap semangat. Ini sudah ada indikasi aeromonas, tapi insya Allah nanti akan sehat. Kemudian kita lihat lagi nanti ikan yang selanjutnya. Nah, ini soa. Nah, ini adalah soa ya teman-teman. Nah, ini soa yang salah satu ikan sayangan istri. Dan ini juga tanco, original tanco sanke, karena masih ada bintik-bintik merah hitamnya. Ini alhamdulillah dicek juga bagus.
badan juga tidak ada kutu, pincang juga bagus ya teman-teman. Siap masuk ke dalam kolam, ke dalam akuarium, kok kolam terus ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya ini ada Sanke Doitsu, tapi sankenya juga ada lipstiknya teman-teman. Jadi ini Kuchibeni Sanke Doitsu, tidak ada fisiknya. Kemudian ini Kisowa, kita sebut Kisowa karena Ki itu adalah kuning, nah Sowa itu adalah identik dengan warna hitam di kepalanya. Sowa terdiri dari 3 warna, entah itu hitam, merah, putih, ataupun kuning, ataupun yang merah. Jadi ini Kisowa karena masih ada putihnya, kita sebut Sowa. Karena kalau kuning sama hitam aja kita sebutnya Kiutsuri. Nah ini full bersih tanpa sisik, salah satu kesayangan juga teman-teman. Oke, saatnya masuk ke dalam kolam lagi, akuarium. Nah lanjut lagi di ikan berikutnya. Ini ada Slayer Koto Kumpai. Nah ini ada Hariwake Slayer, kemudian ada Ogon Slayer. Nah ini bisa kita sampaikan Slayer karena siripnya ini panjang sekali ya teman-teman, beda dari yang lain. Ini ada yang siripnya berwarna merah, wah ini gejala aeromonas teman-teman. Kemudian ini juga ada bintik merahnya, entah itu ini jamur ataupun kutu, saya belum tahu. Ini akan saya bersihkan dulu, kemudian saya masukkan ke dalam akuarium. Ini koleksi ikan terakhir. Ini ada Ogon, ada ini bisa disebut dengan Hiutsuri, tapi kok warna kuning. Ini ada Shiro, ini ada Kohaku, ini ada Aigoromo. Nah ini kecil-kecil, kita berukuran 15 cm sampai 20, 15, 20. Dan yang di bawah ini adalah yang tadi ya teman-teman. Ini rata-rata 30 cm. Oke, mari kita masukkan. Yuk, ojo mencolot. Nah, oke, selesai sudah. Ini saya hanya menggunakan filter biasa, hanya pakai jaring saja karena ini hanya untuk sementara ya teman-teman. Nah kita bisa melihat ikannya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat bagaimana caranya dan juga melihat koleksi saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang mempunyai kritik dan saran ataupun pertanyaan, boleh ditulis di dalam kolom komentar. Nanti saya akan menjawab sebisa saya. Semoga saya dapat menjawab dengan tepat dan juga dengan lugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah cara saya ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk yang mulai menyukai ataupun sudah menyukai ikan koi seperti saya ini, saya masih pemula teman-teman, masih butuh banyak ilmu, masih butuh pencerahan dari senior-senior. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Apabila ada hal yang perlu dipertanyakan, tolong tulis dalam kolom komentar. Semoga kita dapat bisa belajar bersama di dalam konten ini teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk melihat video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.